Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai perkembangan bidan, yaitu sejarah bidan dari awal hingga tahun ini. Jadi perkembangan pelayanan dan pendidikan bidan yang pertama ada di Spanyol, yaitu tahun 1789, kemudian dilanjutkan di Inggris tahun 80, Amerika 1915, Belanda 1913, dan begitu pula dengan negara Australia. Di Indonesia sendiri memulai pada tahun 1952. Indonesia mempunyai Balai Kesehatan Ibu dan Anak, dan di tahun 1960 KIA menjadi program wajib di puskesmas. Dan pada tahun 1974 pelayanan keluarga berencana atau KB, metode sederhana, hormonal, dan IUD sudah diberikan. Kemudian pada tahun 1990 KIA menjadi peran utama untuk peningkatan perwujudan kesehatan keluarga. Pada tahun 1992, Presiden Soeharto sudah mendidik bidan desa sebagai kaderisasi bidan. Dan kemudian pada 94 menekankan kesehatan reproduksi dan memperluas area pelayanan bidan seperti safe motherhood, family planning, penyakit menular seksual termasuk infeksi saluran reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, dan kesehatan reproduksi usia lanjut, yaitu lansia. Untuk perkembangan organisasi profesi bidan di luar negeri ada ICM, NARM, dan CAM. International Confederation of Midwife atau ICM adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak selama proses reproduksi dan pengasuhan anak dengan merencanakan salah satunya program Safe Motherhood dan terus memperkuat akses perempuan terhadap layanan kebidanan yang aman. Sedangkan North American Registry Midwives atau NARM memajukan profesi dengan mendukung upaya-upaya advokasi untuk pengakuan hukum di tingkat negara bagian dan federal. Kemudian untuk CAM atau Association Canada Midwife berfokus pada kontribusi sebagai agenda kebijakan kesehatan nasional di seluruh dunia, sehingga memimpin dan advokasi untuk kebidanan yang diatur dari sistem hukum. Di Indonesia, perkembangan organisasi profesi IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Hari jadi IBI yaitu tanggal 24 Juni 1951, dan IBI diakui hukum oleh NOJA tanggal 15 Oktober 1954. Kemudian pada tahun 1956, anggota International Confederation of Midwives atau ICM. Kemudian juga dia bekerja sama dengan Menkes, BKKBN, WHO, UNICEF, UNFPA, dan lain-lain. Kemudian pergantian IBI itu dalam 5 tahun sejak 1988 di Surabaya ke 10. Saat ini IBI mempunyai 34 provinsi pengurusannya ya. Kemudian ada 509 kabupaten, 328 kecamatan. Dan MTKI telah menerbitkan sejumlah 676.041 STR bidan dengan jumlah anggota IBI per Desember 2020 sebanyak 302.000 orang ya, kurang lebih pada pusat IBI. Sebagai organisasi profesi maupun LSM, IBI memiliki perangkat organisasi yang selalu meningkatkan kualitas sehingga dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, yaitu yang pertama ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian ada pelaksanaan organisasi sebagai pedoman, kemudian ada rencana strategis IBI, standar kompetensi bidan, standar pendidikan bidan, standar pelayanan dan praktik kebidanan, standar etika dan kode etik bidan, dan yang terakhir mempunyai pedoman pendidik berkelanjutan bidan atau continuing professional development. Nah, itu dia materi mengenai perkembangan organisasi IBI. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.